wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah kita memiliki kemampuan untuk melakukan amal soleh. Di antaranya pada pagi hari ini adalah hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita semakin banyak amal soleh yang bisa kita lakukan, sehingga pada akhirnya nanti kita mati dalam keadaan iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Babut tanawubi fil ilmi. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babut tanawubi fil ilmi. Utawi iki iku bab nerangaken ganti-gantian fil ilmi ing dalam ilmu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Yaman. At-tanawub fil ilmi itu maksudnya seseorang itu punya teman yang bisa membantu dia di dalam belajar ilmu agama tatkala dia itu ghaib, tidak hadir dalam majelis ilmu karena sebab-sebab tertentu. Jadi hendaknya seseorang
itu memiliki teman yang apabila dia ghaib, tidak hadir dalam majelis ilmu, itu dia bisa bertanya kepada temannya itu. Jadi misalnya seseorang punya teman karib yang dia sudah melakukan perjanjian di antara keduanya. Misalnya, nanti kalau saya ghaib dalam majelis ilmu, saya nambal dari kamu. Apa yang kamu dapat dalam majelis ilmu, maka aku akan tolong disampaikan kepadaku. Sebaliknya, jika kamu nanti berhalangan hadir dalam majelis ilmu, saya yang hadir dalam majelis ilmu, maka apa yang aku dapat dalam majelis ilmu nanti akan aku sampaikan kepadamu. Hendaknya kita sebagai santri itu seperti itu. Jadi kita punya teman, yang teman itu bisa kita jadikan sebagai pengganti kita di saat kita tidak hadir. Demikian juga sebaliknya. Karena terkadang kita ini berhalangan untuk hadir dalam majelis ilmu. Misalnya karena sakit, sehingga tidak bisa hadir dalam majelis ilmu. Mungkin karena seseorang kesibukan yang tidak bisa betul-betul tidak bisa ditinggalkan, sehingga dia terpaksa tidak hadir dalam majelis ilmu. Maka di sini dia hendaknya memiliki teman yang teman yang dia hadir dalam majelis ilmu, yang dia nanti bisa mendengarkan ilmu yang dia dapat, yang dia tidak hadir di situ. Sehingga tetap kalau misalnya sekarang pengajiannya kita menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, misalnya hari ini kamu sakit, nggak bisa hadir, maka teman kamu yang hadir. Nanti setelah kamu sembuh, misalnya 2 hari kamu tidak hadir, setelah sembuh kamu bertanya kepada teman kamu, gimana 2 hari kemarin, tolong dibacakan kepada saya catatan-catatannya yang ada, tolong sampaikan. Kemudian penjelasan-penjelasan tambahan tolong sampaikan kepadaku, saya akan mencatat. Seperti itu. Nanti gantian, temannya yang sakit misalnya, dia yang hadir. Apa yang kamu dengar dari guru, kamu sampaikan kepada teman kamu itu. Itu adab etika yang semestinya kita miliki sebagai seorang santri. Jangan seseorang itu nggak seperti itu. Maksudnya kalau ketinggalan ya ketinggalan saja. Misalnya 1 minggu sakit, nggak hadir dalam majelis ilmu, ya sudah 1 minggu itu hilang tanpa bekas. Artinya hilang, dia memang nggak dapat informasi tentang ilmu sama sekali dalam 1 minggu itu. Lepas beberapa hadis sampai 10 hadis nggak dia dengar dari guru, juga tidak dari teman. Maka dia akan rugi di sini. Dia akan rugi karena dia telah kehilangan momentum untuk bisa mendengar banyak ilmu. Ini sedikit sekarang orang yang melakukan yang seperti ini. Bahkan santri pun banyak yang tidak peduli. Yang bukan santri saja, yang misalnya kita hadir dalam majelis ilmu yang tidak harian, itu saja semestinya itu mempraktekkan etika ini. Apalagi santri, semestinya dia harus bekerja keras. Jangan sampai, karena kadang santri di kelas, ini yang agak aneh. Kalau pengajian umum seperti ini, kemudian ada yang nggak nambal, itu tidak semestinya. Tetapi lebih parah lagi di kelas. Ketika ditanya, ayo mana dikumpulkan PR-nya, kata dia, kemarin saya nggak masuk, Ustaz. Minggu kemarin saya nggak masuk. Jadi kalau nggak masuk,
Kemudian ya udah begitu saja, lewat begitu saja kalau nggak masuk. Semestinya kalau dia santri yang haus dengan ilmu, ya dia segera nambal apa yang dia nggak hadir, dia segera nambal. Apa ada hafalan, apa tadi penjelasannya, tolong dibacakan, ada PR apa enggak, bagaimana caranya. Itu kalau mau tidak tertinggal. Tapi kalau mau ketinggalan ya sudah. Bahkan sebagian sengaja tidak hadir meskipun tidak berhalangan. Itu lebih parah lagi. Parah tambah parah. Nah, ini kan kita bicara bahwa kita ini semestinya sebagai santri itu berusaha keras untuk hadir dalam majelis ilmu, istiqamah dalam majelis ilmu, jangan sampai ghaib, ketinggalan pun jangan, apalagi ghaib. Berusaha, tapi jika benar-benar ada uzur, berhalangan misalnya sakitnya ya betulan, bukan sakit-sakitan. Memang gak kuat dia untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Maka di saat itu ada teman kita yang diharapkan kamu bisa untuk menambal ketertinggalan kamu di saat kamu sakit. Nah, kalau kemudian seseorang bahkan sengaja untuk tidak hadir tanpa ada uzur, maka itu kerugian besar bagi seseorang santri tersebut. Kita baca hadisnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdul Yamani akhbarana Syu'aibun 'ani Zuhri tahwilus sanad qala Abu Abdullah wa qala Ibn Wahb akhbarana Yunusu 'ani Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Abdullah bin Abbas an Umar annahu qala kuntu qala wasdawu sapa Umar maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kuntu ana sapa ingsun ana ya ingsun wajarun lan tangga li kedue ingsun minal ansari sangking ansor fi Bani Umayyah ing dalam Bani Umayyah ibni Zaid. Wahya min awalil Madinah. Wahya lan utawi kabilah Umayyah ibn Zaid iku min awalil Madinah, setengah sangking petinggine tanah Madinah. Wa kunna lan ana sapa kita iku natana wabu, saling ganti-gantian sapa kita an-nuzula ing mudun ala Rasulillahi ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu mudun sapa jari tanggoku yauman ing dalem dina suwiji wa anzilu lan mudun sapa ingsun yauman ing dalem dina kang weneh. Fa idza nazaltu mongko tatkalane wis mudhun sapa ingsun jituhu mongko teka sapa ingsun ing jari bi khabari dzalikal yaum kelawan kabare mangkono-mangkono dina minal wahyi nyatane saking wahyu wa ghairihi lan sakliyane wahyu. Wa idza nazala lan tatkalane turun sapa jari fa'ala mongko nglakoni sapa jari mithla dzalika ing padane mangkono-mangkono jituhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi. Fanazala nuli mangko tumurun sapa sahibu kancaku al ansari kang bangsa Ansar yauma naubatihi ing dalam dina gilirane sahibi al ansari. Fadaraba nuli mukul sapa sahibi babi ing lawang ingsun darban kelawan mukul syadidan kang banget. Faqala nuli ngucap sapa sahibi athamma huwa anata ing dalem kono panggenan huwa utawi huwa Umar ana ta ing dalem mangkono panggonan huwa Umar
fafazi'atu mongko wedi sapa ingsun fa kharajtu nuli metu sapa ingsun ilaihi maring sahibi. Faqala nuli ngucap sapa sahibi qad hadatsa, teman-teman wis kedadian apa amrun perkara azimun kang agung. Qala ngucap qala fadakhaltu ala Hafsah, qala ngucap sapa Umar fadakhaltu nuli mlebu sapa ingsun ala Hafsata ing atase Hafsah. Fa idza hiya mangka tumataan utawi Hafsah iku tabeki nangis sapa Hafsah. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ta wis nalak ing sira kabeh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat jawab sapa Hafsah la adri, ora weruh sapa ingsun. Tsumma dakhaltu nuli mlebu sapa ingsun ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun wa ana lan uta ingsun iku qaimun wong kang jumeneng. Atalaqta ana tanalak sapa sira nisa aga ing pira-pira wadon sira ing atase pira nisa aga ing pira-pira garwa sira. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi la ora. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun Allahu akbar. Diriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya itu punya tetangga. Saya punya tetangga dari Ansar, dari kabilah Umayyah bin Zaid. Kami itu saling ganti-gantian untuk turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk hadir dalam majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari dia yang turun, artinya turun itu maksudnya yang hadir dalam majelis ilmu, dan di hari yang lain ganti saya yang hadir dalam majelis ilmu tersebut. Beliau menceritakan jika aku itu yang hadir dalam majelis ilmu, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian saya datang ke rumah dia, menceritakan, mengkhabarkan apa-apa yang aku peroleh. Kalau ada wahyu turun, ayat-ayat Al-Quran turun dan disampaikan kepada para sahabat, maka akan disampaikan kepada temanku itu, akan aku sampaikan kepada temanku itu. Kalau ada yang lainnya, informasi berita-berita yang lainnya dari Rasulullah juga akan aku sampaikan kepada dia. Demikian juga sebaliknya, kata beliau, demikian juga sebaliknya jika temanku itu yang hadir dalam majelis ilmu, maka dia juga melakukan hal yang sama. Dia akan datang kemudian memberitahukan kepadaku. Jika ada wahyu yang turun akan disampaikan kepadaku. Apabila ada informasi berita-berita tentang hal-hal yang lainnya, maka dia juga akan menyampaikannya kepadaku. Nah, itu yang disebut dengan tanawub fil ilmi. At-tanawub fil ilmi. Itu yang mesti kita contoh dari Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu sangat semangatnya di dalam belajar ilmu agama, sehingga nggak mau satu hari pun itu lepas, tidak mau satu hissah pun, satu mata pelajaran pun itu tertinggal. Itu Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu dilakukan oleh para ulama zaman dahulu, melakukan hal yang sama. Kita semestinya juga seperti itu. Kita harus merasa ketinggalan, ya. Ini yang harus kita rasa, ini yang harus dimasukkan di dalam hati kita. Kalau kita nggak hadir dalam majelis ilmu itu, kita harus merasa
kita ini sudah ketinggalan sesuatu yang sangat penting, yaitu ilmu agama. Tertinggal pun misalnya seperti ini, tertinggal sampai 15 menit, 20 menit. Banyak sekali hal yang seharusnya tadi kamu dengar, tetapi tidak kamu dengar. Semestinya kita dalam hati merasa, wah, banyak tadi yang nggak saya dengar. Habis ini tadi, semestinya habis pelajaran ini nanti selesai, yang tadi terlambat datang, tanya tadi apa, sebelum saya datang tadi apa yang disampaikan. Tolong bacakan saya tadi ketinggalan karena buang hajat misalnya. Tolong bacakan untuk saya apa tadi yang didengar. Kira-kira seperti itu apa enggak? Kalau enggak, ini sebenarnya yang memprihatinkan ya. Artinya tidak merasa bahwa ilmu itu sesuatu hal yang sangat penting. Apalagi sampai tidak hadir. Tolong hari ini saya tidak hadir. Betul-betul enggak bisa. Tolong dibacakan ke saya. Tentu kepada teman yang terpercaya, teman yang memang sungguh-sungguh juga dalam belajar. Kalau cari teman belajar, teman yang bisa kamu menambal seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, ya temannya juga pilih-pilih. Jangan teman yang malas. Teman yang malas, yang di majelis ilmu tidur. Ditanya, saya tadi nggak masuk ya. Tolong dibacakan apa saja tadi. Entah, nggak tahu juga saya tadi apa yang saya juga nggak karena apa? Nggak ada catatan saya. Masih kosong juga, tidak diberi harokat, catatannya nggak ada. Yaitu kehadirannya sama dengan ketidakhadirannya. Jadi hadir dalam majelis ilmu itu kan harus hadir secara zahiran wa batinan. Fisiknya itu harus hadir, hatinya juga harus hadir. Semestinya itu. Baru seorang santri akan mendapatkan ilmu jika dia hadir zahiran wa batinan. Tapi kalau seseorang hanya hadir fisiknya saja, badannya ada di sini, tetapi hatinya nggak di sini, ya nggak dapat. Wong kita sedang menjelaskan hal yang penting, dia tetap begini. Semestinya kan dicatat, ini penting ini. Ini kita sedang menerangkan hal yang penting untuk dicatat, dia tetap begini. Pandangannya entah kemana, kemudian hatinya entah kemana, nggak jelas, begini saja. Kadang saya memperhatikan sebagian kalian, ada hal yang penting, misalnya apa itu tadi saya menjelaskan tanawub itu apa. Ada yang cuman begini saja. Kira-kira paham nggak nanti kalau seandainya kita sudah keluar ditanya ma huwa tanawub, misalnya tanawub itu apa sih? Tanawub fil ilmi. Jangan-jangan nggak tahu apa-apa. Ya saya perhatikan dari awal tadi Pak diam saja deh. Semestinya kan dia mencatat bahwa tanawub fil ilmi itu seperti ini. Dicatat sehingga nanti ketika keluar sudah paham apa itu at-tanawub fil ilmi, bagaimana semestinya kita sebagai seorang santri, kemudian difahami, diamalkan. Itulah orang yang belajar ilmu agama yang sesungguhnya. Dia harus hadir dalam majelis ilmu zahiran wa batinan. Itu semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online. Yang secara online kadang juga begitu. Kadang ditinggal tidur, kadang ditinggal kesana kemari, kadang HP-nya bunyi sendiri, orangnya entah kemana dan sebagainya. Itu apa? Namanya nggak hadir. Hadir hanya sekedar
fisiknya saja tetapi hatinya tidak hadir. Kita kembali kepada hadis. Fanazala sahibil ansariyu yawma naubatihi. Suatu hari temanku yang dari Ansor itu namanya Utban ibn Malik. Ya, di sini tidak disebutkan siapa tetangga dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi namanya itu Utban ibn Malik dari Ansor. Suatu hari yang datang hadir dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah temanku, kata Umar bin Khattab, Utban ibn Malik. Kemudian ketika pulang, tiba-tiba temanku itu mengetuk pintu dengan keras. Fadaraba babi darban syadidan. Mengetuk pintu rumahku itu dengan keras, darban syadidan. Sambil dia mengatakan, apakah ada Umar? Fafazi'atu, ketika itu saya merasa khawatir, takut, maka saya akan, karena nggak biasa mengetuk pintunya, menggedor-gedor pintu, seakan-akan telah terjadi sesuatu hal yang sangat besar. Fakharajtu ilaihi, kemudian aku keluar menemuinya. Faqala qad hadatsa amrun azim. Dia mengatakan sudah terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Karena dia menyangka, temannya itu menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menceraikan Hafsah bintu Umar. Jadi Hafsah ini salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang pernah diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian dirujuk kembali langsung atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah keistimewaan dari Sayyidah Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pernah diceraikan, tetapi Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk kemudian merujuknya kembali, karena sudah ada ketetapan takdir bahwa Hafsah bintu Umar adalah istri Nabi di dalam surga. Nah, maka dirujuk kembali. Dan memiliki keistimewaan yang luar biasa Hafsah bintu Umar. Nah, di sini ketika itu teman dari Sayyiduna Umar, yaitu Utban ibn Malik tadi, yang hadir dalam majelis Rasulullah dan Umar tidak hadir, ketika itu memiliki prasangka atau beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu telah menceraikan Hafsah bintu Umar, sehingga beliau ingin mengkhabarkan itu kepada ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kemudian mengatakan, kemudian saya datang ke rumah Hafsah putrinya. Fadakhaltu ala Hafsata, saya datang ke rumah Hafsah untuk menanyakan hal itu. Faidha hiya tabki, ketika saya masuk ke rumahnya ternyata Hafsah sedang menangis. Fakultu, mungkin dia juga sudah dengar tentang berita tersebut, meskipun berita itu sebenarnya ketika itu masih simpang siur, tentang kebenarannya belum pasti. Sayyiduna Umar kemudian bertanya, karena itu menjadi kesedihan tersendiri bagi Sayyiduna Umar jika itu terjadi. Jadi sahabat Nabi itu, dari 4 sahabat Nabi itu, 2 sahabat Nabi yang pertama Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Nabi. Sedangkan yang 2 Utsman dan Ali itu menantunya Nabi. Jadi yang 2 itu mertua, yang 2 itu adalah menantunya Rasulullah. Itu saking dekatnya persahabatan mereka, menunjukkan betapa dekatnya persahabatan di antara mereka, sampai seperti itu. Dan itu bisa dicontoh oleh kita, kalau ketika kita bersahabat dekat bisa seperti itu.
Tetapi yang menantu bisa, tapi kalau jadi mertua itu sepertinya kalau sekarang jarang terjadi. Karena tentunya Rasulullah lebih tua dari Sayyiduna Abu Bakar dan lebih tua dari Sayyiduna Umar. Rasulullah itu lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar. Nah, tetapi putrinya Abu Bakar yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahkan dengan Rasulullah. Berarti kan tahun umurnya itu sangat sangat jauh. Apalagi Sayyidah Aisyah ketika dinikahi itu umurnya masih sangat belia, Ada yang riwayat mengatakan masih umur 6 tahun. Nah, baru kemudian ditukhul ketika berumur 9 tahun. Ada perselisihan di antara para ulama tentang umurnya. Tetapi yang pasti Sayyidah Aisyah itu masih sangat muda belia. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja beliau sudah sepuh ketika itu karena umurnya di atas Sayyiduna Abu Bakar 2 tahun. Itu Sayyiduna Abu Bakar, mertuanya Nabi. Nah, tetapi enggak masalah, tahu umur yang begitu bukan masalah. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, putrinya namanya Hafsah bintu Umar, itu dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kebanggaan yang luar biasa bagi Sayyiduna Abu Bakar, kebanggaan yang luar biasa bagi Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebanggaan, kehormatan bagi keduanya ketika keduanya itu menikahkan putrinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi fitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang hadithul ifki yang terkenal dengan hadithul ifki, Sayyiduna Abu Bakar sangat sedih ketika itu. Sayyiduna Umar juga sangat sedih ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceraikan Hafsah bintu Umar, meskipun kemudian dirujuk kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan yang dua, Utsman bin Affan, itu menantu Nabi 2 kali. 2 kali. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sehingga beliau digelari dengan Dzunnurain. Dzunnurain. Yang memiliki 2 cahaya karena pernah menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Itu yang juga menunjukkan betapa baiknya Sayyiduna Utsman bin Affan sehingga sampai menjadi menantu Nabi 2 kali. Bahkan ketika wafatnya Ummu Kulthum, istri kedua dari Sayyiduna Utsman, beliau mengatakan, seandainya aku masih memiliki putri lagi, niscaya akan aku nikahkan dengan Utsman lagi. Itu menunjukkan apa? Mulianya Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali dinikahkan dengan Fatimah. Fatimah, perempuan yang sangat mulia, yang menurut sebagian ulama beliau adalah perempuan termulia secara mutlak, lebih tinggi dari Sayyidah Maryam dan lainnya. Meskipun sebagian ulama yang lain yang lebih banyak mengatakan Sayyidah Maryam itu yang tertinggi, baru Fatimah. Tapi ada yang mengatakan Fatimah lebih tinggi daripada Sayyidah Maryam. Ada khilaf di antara para ulama. Tetapi kan menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah itu derajatnya sangat tinggi indallah. Dan Sayyidah Fatimah itu putri Rasulullah yang dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini tambahan untuk pengetahuan tentang Hafsah, karena di sini cerita tentang Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi temannya tadi memberi kabar kepada Sayyiduna Umar yang membuat Sayyiduna Umar itu menjadi panik, karena dia dapat selentingan kabar kalau Rasulullah itu telah menceraikan Hafsah bintu Umar. Maka mendengar itu Sayyiduna Umar dengar dari temannya, karena
keduanya sudah apa? Sekarang istilahnya apa? Bestie ya. Jadi sudah pokoknya dapat berita ini disampaikan, ini dapat disampaikan begitu. Nggak terlewat. Nah, sehingga kemudian Sayyidina Umar langsung datang kepada rumah putrinya Hafsah bintu Umar. Bertanya, nangis lagi, tambah panik Sayyidina Umar. Sudah begitu datang lihat putrinya menangis. Padahal putrinya juga nggak tahu apakah sebenarnya Rasulullah sudah menceraikan beliau atau enggak. Tetapi kan selentingan berita itu sudah muncul. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, apakah Rasulullah sudah menceraikan kamu? Sayyidah Hafsah mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Jadi Sayyidah Hafsah tidak tahu tentang Rasulullah menceraikan beliau atau tidak. Tsumma dakhaltu 'ala Nabi. Kemudian saya pergi ke rumah Nabi. Pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu kan istrinya bukan hanya satu. Faqultu, beliau datang kepada Nabi kemudian bertanya kepada Nabi. Dan saya wa ana qaimun, saya bertanya dalam keadaan saya masih berdiri. Atalaqta nisa'aka, yang menunjukkan apa? Kepanikan beliau. Enggak duduk dulu, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takut kalau sempat diceraikan, beliau takut karena menjadi mertua Nabi itu sebuah kehormatan, kebanggaan yang luar biasa, dan beliau khawatir anaknya itu anaknya itu melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau itu menceraikan istrimu? Maksud yang beliau maksud adalah Hafsah. Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Kemudian kemudian Sayyidina Umar langsung takbir, Allahu Akbar. Beliau takbir saking gembiranya ya, saking senangnya mendengar kepastian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bertakbir Allahu Akbar. Jadi takbir ketika seseorang dalam kondisi senang, dalam kondisi-kondisi tertentu, itu juga sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tapi kalau takbir harus benar ya. Kalau takbir harus benar. Karena ada sebagian orang begitu semangat dalam bertakbir, tetapi kemudian dia membacanya salah saking semangatnya. Kadang demo sambil takbir, demo dengan massa yang banyak, ngajari massa untuk takbir dengan suara lantang dan keras, penuh dengan semangat, tetapi salah takbirnya. Sering kita mendengar dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanjangkan barnya, saking semangatnya, suaranya keras, dan tidak dibarengi dengan ilmu. Semangat tetapi tidak dibarengi dengan ilmu, akhirnya rusak. Karena sering kita sampaikan dan perlu diulang-ulang agar kita tidak salah. Takbir kalau baknya itu dipanjangkan, itu maknanya berubah. Baik itu dalam sholat atau dalam takbir yang lainnya di luar sholat. Kalau dia memanjangkan ba dengan mengatakan Allahu Akbar, dalam azan juga sering sekali kita mendengar di antara muadzin itu membacanya dengan memanjangkan ba. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengatakan begitu, dipanjangkan ba-nya. Itu bahaya karena maknanya berubah. Akbar dalam bahasa Arab itu jamak dari kabarun, yang artinya gendang yang besar. Gendang yang besar. Kalau seseorang mengatakan Allahu Akbar, maka dia mengatakan, dia menghina Allah, dia mengatakan Allah itu sebuah gendang yang besar.
Itu sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus waspada. Jangan modal semangat aja, harus diiringi dengan ilmu. Membaca takbir bagus, membaca tasbih bagus, membaca sholawat bagus. Tetapi harus dibarengi dengan ilmu cara membacanya. Takbir itu kayak hal yang sepele. Sepele maksudnya kayak setiap orang itu bisa untuk membacanya. Tapi nyatanya banyak orang yang nggak bisa untuk membacanya. Banyak yang nggak bisa meskipun dianggap remeh, tetapi nyatanya banyak orang yang nggak bisa membaca takbir. Ada yang kayak tadi itu fatal karena merubah makna. Ada sebagian lagi dia merubahnya dengan mengatakan Allahu Akbar. Azan itu dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak enak suaranya, memang enak suaranya, tapi salah. Modal suara enak saja juga nggak cukup, harus dibarengi dengan ilmu. Nah, kalian yang diberikan anugerah suara yang merdu, belajar membaca yang benar. Nah, agar orang itu tidak terpana dengan suara yang merdu, tetapi ternyata rusak. Baca Quran rusak, azan rusak, gara-gara tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi semangat harus didasari ilmu, semangat zikir harus didasari dengan ilmu, suara yang merdu juga harus didasari dengan ilmu agar tidak merusak. Karena orang yang suaranya merdu kan biasanya juga semangat untuk mengeksplor suaranya di hadapan orang lain. Itu juga harus pakai ilmu, kalau enggak akhirnya ya rusak seperti itu. Jadi takbir. Nah, di sini Sayyidina Umar takbir juga Allahu Akbar. Dan itu sesuatu yang baik, itu bukan ciri-ciri teroris atau kelompok radikal, enggak. Karena ada sebagian yang mencela takbir gara-gara takbir ini sering diucapkan oleh kelompok-kelompok yang radikal. Kelompok yang radikal sedikit-sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dicap kalau baca takbir itu radikal. Enggak. Baca takbir itu sesuatu yang baik, itu bagian dari zikrullah. Sesuatu yang dianjurkan apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menggembirakan, kita bisa mengatakan Allahu Akbar. Tetapi yang benar, itu maksudnya membacanya yang benar. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya babul ghadab. Masih 5 menit, kita terangkan babnya saja. Babul ghadabi fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahu. Bab tentang marah ketika mengajar dan ketika memberikan nasihat jika melihat sesuatu yang dia tidak suka. Jadi boleh enggak seseorang itu ketika mengajar itu marah? Ketika memberikan mau'izah, nasihat-nasihat, boleh enggak seorang guru itu marah? Jawabannya boleh jika pada tempatnya. Boleh jika pada tempatnya. Marahnya itu adalah marah lillah. Marahnya karena Allah, dalam rangka untuk mendidik. Marah dalam rangka untuk mendidik. Jika melihat santrinya misalnya melakukan sesuatu yang tidak layak, kemudian guru marah terhadap murid itu sesuatu hal yang diperbolehkan. Sepanjang itu tadi, sepanjang dia melakukannya karena Allah dalam rangka untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada anak tersebut. Tetapi kalau marahnya itu fi ghairi mahallihi, tidak pada tempatnya, marah enggak tentu arah, enggak ada sesuatu yang salah. Hanya saja tadi misalnya ada masalah di rumah, misalnya guru itu ada masalah di rumah, sedang marah di rumah, kemudian masuk kelas, dibawa ke kelas, itu yang namanya
marah tidak tentu arah. Yang membuat marah orang, yang dimarahi muridnya. Nah, itu baru bermasalah. Apalagi marahnya bukan karena Allah, tetapi karena nafsu misalnya. Karena marah yang karena nafsu itu akan merusak. Akan merusak. Seperti yang sering kita contohkan atau sering kita jelaskan, bahwa kunci akhlak mulia itu tarkul ghadab, meninggalkan marah. Seseorang yang mudah marah akan sulit dia akan berakhlak mulia. Kenapa? Karena kecenderungan orang yang marah itu melakukan kesalahan fatal. Orang yang marah akalnya tidak bisa mengontrol anggota badannya. Orang yang marah, setiap kata yang keluar pasti kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Hampir nggak pernah ditemukan ada orang sedang marah kemudian ngomongnya halus misalnya. Atau kalau orang Jawa pakai bahasa halus, nggak ada. Kalau sudah marah yang biasanya dia pakai bahasa halus, kalau orang Jawa pakai bahasa halus, kalau sedang marah yang keluar ngoko yang paling ngoko, yang paling kasar. Karena sedang marah, nggak mungkin memakai bahasa halus yang sopan. Artinya kata-katanya cenderung orang yang marah akan menyakiti orang lain, menghina, mencaci, mencela, dan melaknat. Itu akan keluar dari lisan ketika seseorang marah. Tangannya pun bisa memukul, kakinya bisa menendang, bahkan bisa membunuh orang yang dimarahi. Setelah itu, setelah reda marahnya, baru dia menyesal. Itu biasanya kayak begitu modelnya. Bahkan yang lebih fatal, sebagian orang itu marah, kemudian mengucapkan kata-kata kufur. Dia mengucapkan kata-kata kufur karena dalam kondisi marah. Dan adamul ghadab, tidak marah, itu bukan syarat untuk jatuh dalam kekufuran. Meskipun seseorang dalam kondisi marah, kalau dia dengan sengaja mengucapkan kata-kata kufur, maka hukumnya dia tetap jatuh pada kekufuran, meskipun dalam kondisi marah. Sama juga ketika seorang suami misalnya dalam kondisi marah, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu, maka jatuh. Talaknya itu jatuh, cerainya itu jadi, meskipun diucapkan dalam kondisi marah. Itu marah yang apa? Marah yang merusak, namanya marah yang tidak pada tempatnya. Tapi kalau marah fi mahallihi, marah dalam rangka mendidik, marah dalam rangka untuk memberikan pelajaran, memberikan pengarahan, maka itu sesuatu hal yang dibolehkan. Dan Nabi pernah marah karena sesuatu hal yang nanti hadisnya akan kita baca. Bagaimana Nabi pernah marah terhadap sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk taklim, dalam rangka untuk mengajari para sahabat tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan dan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah hadisnya akan kita baca dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.